Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Presente de subjuntivo. Present subjunctive dari kata kerja yang tidak teratur. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya, yaitu mengenai subjuntivo atau subjunctive. Dan untuk kali ini kita akan membahas beberapa kata kerja yang tidak teratur, ya, yang kata kerja yang cukup penting dan tidak teratur, bagaimana dalam bentuk subjuntivonya atau subjunktifnya, ya. Nah, kata-kata kerja itu antara lain ini. Decir, ya. Decir ini kan to say, ya, dalam bahasa Inggrisnya, artinya berkata atau juga menceritakan gitu, ya. Decir. Nanti ada kata ir yang artinya pergi atau to go. Ini kata kerja yang dianggap paling tidak teratur, ya, paling tidak teratur. Ini ir ini. Kemudian kata kerja tener yang artinya to have atau mempunyai. Nah, ini dianggap kata kerja yang paling penting karena di samping artinya mempunyai, dia kata kerja ini juga dipakai dalam banyak hal untuk membentuk idiom-idiom dengan kata-kata yang lain, ya. Alright, nah ini tiga contoh kata kerja yang tidak teratur dan kita akan bahas bentuk subjuntivonya atau subjunktifnya itu gimana, ya, supaya kita tahu. Nah, untuk kata desir atau to say atau mengatakan, konjugasinya dalam bentuk subjuntivo untuk masing-masing kata kerja yang ada ini seperti ini adalah seperti ini. Untuk you, desir itu dalam bentuk subjunktifnya menjadi desir, ya, diga. Nah, gitu. Jadi you diga itu sama dengan AC atau saya mengatakan, tapi dalam bentuk subjunktif. Kalau untuk to, bentuknya adalah digas, gitu, ya. Dan untuk usted, el dan ea ini bentuknya sama, yaitu diga. Di sini juga diga. Sampai di sini kalau kita perhatikan bentuk kata kerja subjunktif, ya, untuk pokok kalimat yo, usted dan el dan ea itu sama. Ini untuk yo kan diga, untuk usted juga diga, untuk el dan ea juga diga. Jadi ada kesamaan, ya. Alright, itu catatan. Untuk nosotros dan nosotras itu digamos, ya, digamos, ya. Nosotros digamos, nosotras juga digamos. Untuk vosotros dan vosotras itu digais. Sorry, ini D, ya. Ini D, tapi tulisan Pak Mi selalu tidak baik. Digais. Tuh. Digamos, digais. Dan untuk ustedes, ellos dan ellas selalu punya kesamaan. Dan dalam hal ini bentuknya adalah digan. Di sini juga digan. Nah, inilah bentuk kata kerja desir, konjugasinya dalam bentuk subjuntivo atau subjunktif, yaitu diga, digas, diga, digamos, digais, digan, ya. Digo, digas, diga, digamos, digais, digan. Kalau kita sudah tahu begini, ingin hafal, ya dihafal, diucapkan berulang-ulang. Ya, kita ulangi, secara otomatis kita nanti akan hafal. Desir, diga, digas, diga, digamos, digais, digan, begitu, ya. Nah, seterusnya
kata kerja ir ini kita bentuk konjugasinya gimana dulu, nanti baru kita beri contohnya ya, contoh kalimatnya. Untuk ir, to go itu bentuk subjunktifnya adalah untuk yo, baya, ya, baya. Untuk to, bayas. Untuk usted, el, dan eya tentunya akan sama dengan untuk yo tadi ya, seperti ini kan, diga, ini diga. Kalau gitu ini baya, ini juga baya. Baya, bayas, baya. Ini sama baya. Ya. Nah, untuk nosotros dan nosotras itu bayamos. Bayamos. Untuk vosotros dan vosotras itu vayáis. Vayáis. Dan untuk ustedes, ellos dan ellas selalu sama. Dalam ini bayan. Bayan. Tentu ini juga sama, yaitu bayan. Jadi konjugasi lengkap dari kata ir atau to go atau pergi dalam bentuk subjunktifnya adalah baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan. Ya, baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan, baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan. Ulangi begitu, nanti akan hafal kita. Ya. Kemudian terakhir kita tener, to have atau mempunyai. Dalam bentuk subjunktifnya kata kerja tener itu untuk masing-masing pokok kalimat ini adalah pertama untuk yo bentuknya adalah tenga. Tuh. Ini dibacanya tengga ya, seolah g-nya itu kedengaran, seolah ada G2, tapi ini G-nya satu. Bukan tengah, bacanya tenga, dengan tengga ya. Jadi g-nya itu tengga ya. Kemudian untuk to, tener itu tenggas. Nah, tenggas. Kemudian untuk usted, el, dan eya selalu sama, yaitu tengga lagi, seperti yo. Tengga. Ini juga tengga. Tuh ya. Ingat, ternyata untuk kata kerja untuk yo, usted, el, dan eya dalam bentuk subjunktif selalu sama gitu kan. Ini kan tiga, ini tiga. Baya, ini baya, baya. Jadi juga sama, tengga. Nah. Kemudian untuk nosotros dan nosotras, tengamos. Tengamos. Untuk vosotros dan vosotras, untuk kalian gitu, tengáis. Jadi kita mau lihat bentuknya dulu, baru nanti kita tengáis. Kita berikan contoh-contoh dalam kalimat. Ya. Untuk ustedes, ellos, dan ellas selalu sama. Dalam hal ini tengan ya. Tengan. Dan sini tengan. Sama. Untuk ustedes, ellos, dan ellas tengan. Ini tenggas ini untuk ini ya, vosotros tadi ya. Ini tengáis. Jadi tener itu konjugasi dalam subjuntivonya itu yaitu tengga, tenggas, tengga, tengamos, tengáis, tengan. Tengga, tenggas, tengga, tengamos, tengáis, tengan. Nah, inilah bentuk-bentuk untuk tiga kata kerja yang tidak teratur, yang cukup akrab dalam pemakaian sehari-hari, yaitu decir, yaitu artinya to say, itu mengatakan, ir, to go itu pergi, kan tener, to have atau mempunyai. Ya, inilah bentuk-bentuknya. Sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi. Untuk decir itu diga, digas, diga, digamos, digas, digan. Untuk ir, baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan. Untuk tener, tengga, tenggas, tengga, tenggamos, tenggais, tenggan. Begitu ya. Nah, setelah tahu ini, oke, coba kita berikan contoh dalam kalimatnya misalnya. Ingat, subjunctive mood itu ya, mode
subjunctive ini bisa dikatakan dia muncul, subjunctive muncul ketika ada situasi ketidakpastian, keraguan-raguan, ketidakpercayaan gitu ya. Kita memakai subjunctive, itu sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Nah, misalnya aja kita mau kita ambil ini kita hapus saja dulu ya. Oke. Nanti dilihat lagi di videonya bisa ya. Kita tinggalkan satu yang mana? Ya, untuk kita mau melatih yang tener ini gimana? Contoh dalam kalimatnya. Jadi ini bisa kita hapus, nanti kita munculkan lagi ya. Oke. Misalnya kita ingin mengatakan atau kita mendengar orang mengatakan seperti ini. Waktu itu kan sudah ya munculnya subjunctive itu, artinya kalau ada kata-kata saya ragu-ragu atau saya meragukan, saya tidak percaya, saya khawatir dan sebagainya gitu. Dalam hal tener misalnya kita ingin mengatakan saya tidak percaya bahwa dia punya banyak uang misalnya gitu ya. Kenapa saya tidak percaya? Ya kerja juga tidak, bahkan sama saya misalnya, sama saya aja masih punya pinjaman belum dibayar misalnya gitu, maka dia akan bisa mengatakan saya tidak percaya bahwa dia punya banyak uang. Kalau punya pasti udah membayar pinjaman kepada saya. Ini misal ini ya. Jadi misalnya kalimatnya gitu. Saya, mudah-mudahan bisa dibaca ya. Saya tidak percaya atau saya meragukan, boleh aja. Saya tidak yakin gitu, boleh saja. Ini saya tidak percaya gitu ya, misalnya. Tidak percaya bahwa ya, bisa gitu. Dia itu laki-laki itu, teman saya itu, misalnya siapapun namanya, Pedro kayak Bambang kayak, pokoknya dia itu laki-laki nanti ya, mempunyai atau punya ya, boleh mempunyai atau punya sama ya, bahwa dia punya ya banyak, atau banyaknya kita taruh di bawah aja biar jelas maksudnya. Dia punya banyak uang, nah ini ya, banyak uang. Dengan data-data yang saya punya, saya tidak percaya bahwa dia punya banyak uang ya. Nah, ini karena ini ada kata saya tidak percaya gitu. I don't believe that, dalam bahasa Inggrisnya, I don't believe that he has a lot of money. Nah, kata-kata I don't believe itu menyebabkan nanti kalimat yang mengikutinya itu dalam bentuk subjunctive. Jadi di situ ada ketidakpercayaan pada orang lain ya. Jadi ini terjemahannya gimana? Saya tidak percaya. Percaya kan kata asalnya, kata dasarnya kreer ya. Kreo, krees, kree, kremos, kreis, kreen. To believe itu kreer. Ya, to believe itu apa? Kreer. Ini saya tulis ya. Ini asal katanya percaya. Kata to believe itu kreer. Nah, ini konjugasinya biasa nih. Kreo, krees, kree, kreemos, kreis, kreen. Jadi saya tidak percaya, I don't believe ya, yo kreo. Saya tidak percaya ya, yo, karena tidak pakai no. Kalau saya I believe, yo creo. Kalau I don't believe, yo no creo gitu ya. Dan dalam ini yo-nya boleh dihilangkan juga, boleh ya. Misalnya mau tidak diikutkan boleh. Yo no creo atau no creo gitu aja. Orang yang berbahasa Spanyol sudah tahu siapa yang dimaksud no creo itu, karena kata kerjanya menunjukkan yaitu yo. Yo no creo que, bahwa itu, oke. Dia laki-laki itu yang kita tunjuk dia itu mungkin namanya Pedro, Tony dan sebagainya. Maka dianya adalah L. Ya, oke, L punya banyak uang. Nah, kata punya ini yaitu tener harus diungkapkan dengan bentuk subjunctif itu, subjuntivo yang tadi sudah dijelaskan, karena ada ketidakpercayaan, ketidakyakinan,
ada keraguan-raguan gitu ya. Jadi bahwa dia dari mana? Bahwa dia punya kan tener, dan untuk dia kan tengga, ya, tengga. Kalau untuk yo tengga juga ya. Kalau untuk kamu tenggas. Tapi ini dia, maka ambil yang tengga. Ya, ini tadi kan untuk L dan Eya, dan ya L Eya. Kalau ini untuk state sama. Oke, L tengga. Nah ini. Andai kata ini bukan dalam bentuk subjunktif, maka tentu ini L tiene ya. Tapi ini yang diambil bentuk subjunktifnya, yaitu tengga. Kalau ditanya kenapa bukan tiene, ambil yang tengga, ini tadi kalimatnya ada ketidakpercayaan tadi itu. Yo no creo que L tenga banyak uang, itu apa? Mucho dinero. Tuh. Ya, jadi saya tidak percaya bahwa dia punya banyak uang. Bahasa Spanyol ialah yo no creo que él tenga. Ya, ini bentuk subjunktifnya tengga. Que él tenga mucho dinero, banyak uang. Nah, ini salah satu kalimat yang dibuat dengan bentuk subjunktif dari kata tener. Itu tengga, tengga, dan seterusnya, yang kita ambil tengga karena yang ini yang berhubungan dengan L. Ya, begitulah caranya. Nah, ini sudah bisa kita buat satu contoh kalimatnya menggunakan tener dalam bentuk subjunktifnya. Nah, tadi itu salah satu kata kerja yang lain, ir kan ya, ir. Coba kita lihat apakah bisa kita membuat suatu kalimat dalam bentuk subjunktif yang melibatkan kata ir, yang konjugasinya adalah baya, bayas, baya, bayamos, bayais, bayan. Misalnya gimana ya? Misalnya gini. Ir, oke. Saya meragukan. Sebetulnya gini. Kalau ada kata dalam bahasa Inggris ini ya, it is, dalam bahasa Inggris, it is necessary that you buy a dictionary, misalnya gitu ya. It is necessary that you buy a dictionary. Jadi siapa yang perlu itu? You, karena it is necessary that you buy dictionary. Misalnya juga, it is impossible that he, misalnya, it is impossible that he have a lot of money tadi itu. It is impossible that he has a lot of money. Misalnya gitu ya. Nggak mungkin dia punya banyak uang. Dan banyak contoh-contoh begitu. Maka untuk kasus seperti itu atau struktur seperti itu, maka subjunktif lah yang dipakai dalam kalimat itu. Jadi misalnya ya, ini bahasa Indonesia itulah, misalnya boleh, perlu atau tidak perlu, terserah dalam bentuk positif atau negatif. Misalnya tidak perlu, misalnya gini ya, tidak perlu, tidak perlu, ya, dia pergi, misalnya dia pergi ke, misalnya tidak perlu dia pergi ke, misalnya ke mana, ke negara Spanyol, ke Spanyol, maksudnya ke negara Spanyol ya, biar tahu apa negara Spanyol itu dalam bahasa Spanyolnya. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol, misalnya. Ini juga bisa kan, tanpa menyebutkan alasannya atau untuk apanya. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol. Boleh sini, tapi ini misalnya kasusnya gini loh. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol untuk belajar bahasa Spanyol. Dia bisa belajar melalui apa namanya online sekarang, misalnya begitu ya. Ini kasus gitu. Tapi ini kalimat ini juga sudah boleh. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol, gitu aja ya. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol. Alasannya tadi itu misalnya. Kalau mau diteruskan panjang juga kan, nggak apa-apa. Ini di sini sudah boleh. Ini sudah kalimat. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol, gitu aja lah. Nanti dalam kalimat ini kan sudah melibatkan kata pergi, kata pergi. Nah ini
dalam bahasa Inggrisnya kan tadi itu it is not necessary. Kalau perlu dia pergi, nah itu it is necessary. Ini kan tidak perlu. It is not necessary. It is not necessary that he go to, misalnya gitu ya, he go to Spain atau he goes to Spain, ya. It is not necessary that he goes to Spain. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Spanyol gimana? Tidak perlu. Itu kalau perlu as necesario. As necesario. Ini katakan tidak perlu, ya pakai no. Jadi no as, ya. No as necesario. Bisa nggak ya? Nah, cukup nggak nih? Kalau nggak cukup di bawah aja ya. Necesario. Bisa dimengerti ya artinya. No es necesario ya. Necesario ya, ingat. No es necesario. Saya harap bisa dimengerti ya. Necesario ya, kebaca tadi ya, karena saya ucapkan ya. Tidak perlu no es necesario bahwa dia dia. Nah, kalau dianya misalnya perempuan ya iya, tadi kan laki-laki sama aja. Ya. Sebetulnya tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol. No es necesario, no es necesario que ella pergi. Nah, tadi itu pergi kan ir ya, dan bentuk subjunktifnya baya, bayas, baya. Itu baya untuk L dan ella. Que ella baya. Double L ya. Sorry bukan ya. Jadi mudah-mudahan tadi nulisnya benar ya. Lupa. Bayanya gitu ya. Gitu. No es necesario, ini batasannya ya. No es necesario que ella vaya. Pergi. Kemana? Nah, negara Spanyol apa bahasa Spanyolnya? Kalau bahasa Spanyol kan Espanyol ya. Kalau negara Spanyol kan Espanya. Ini juga ada yang belum tahu. Tuh. Udah. No es necesario que ella vaya a España. Tidak perlu dia pergi ke negara Spanyol. It is not necessary that she goes to Spain. Nah, inilah contoh kalimat dalam bentuk subjunktif yang tentunya kata kerjanya ada yang bentuk subjunktif nih, vaya dari kata ir. Jadi no es necesario que ella vaya a España. Kalau positif ya tanpa no boleh juga. Es necesario que ella vaya a España. Itu betul juga. Karena ini kesannya tidak perlu ya pakai no ya. Nah, oke, no es necesario que ella vaya a España. Nah, ini sudah dua contoh kalimat yang dalam bentuk subjunktif. Yang di situ tentu harus ada kata kerja yang dalam konjugasi subjunktif juga, dan ini ada baya. Tadi ada punya banyak uang apa? Tengga, ini tengga. Ya. Nah, dua contoh sudah kita bahas. Tentu kita bisa membuat contoh-contoh yang lain ya. Tapi karena kita mempertimbangkan durasi dari video ini, ya kita beri contoh yang seadanya dulu. Tentunya kita harus mengembangkan ya. Bagi Anda yang belajar bahasa Spanyol, jangan tergantung hanya pada apa yang dibahas di sini. Ketika sudah tahu begini, ya yang lain juga dicoba dengan kata decir lagi, misalnya diga ya, diga. Contohkan suatu kalimat. Nah, pesan Pak Mi begini. Kalau ada yang ingin mengetahui bentuk subjunktif dari suatu kata kerja tertentu karena belum muncul gitu ya, dan Anda tidak bisa mencarinya sendiri, tanyakan saja pada Pak Mi ya. Tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar. Nanti akan Pak Mi beritahu apa bentuk subjunktifnya gitu ya. Insya Allah Pak Mi tahu semua kata kerja dalam bentuk subjunktifnya ya. Jadi tanyakan saja kalau Anda kesulitan untuk mencari apa ya bentuk subjunktifnya kata kerja ini misalnya gitu ya. Oke, Pak Mi sangat terbuka untuk memberi bantuan dalam hal itu. Tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti biasanya untuk sementara sampai di sini dulu bahasan kita tentang
kata kerja dalam bentuk subjunktif dan kalimatnya tentu kalimat dalam bentuk subjunktif. Moga-moga bisa diikuti dan dipahami. Dan juga seperti biasanya kalau ada dirasakan bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Selalu Pak menjelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Tapi itu akan sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan agar program belajar Spanyol kita ini akan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Nah, akhirnya Pak mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung channel Pak Mi dalam program bahasa Spanyol ini. Dan sekali lagi, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhirnya Pak mengucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Y hasta luego.